Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sahabat aspirasi, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Atep Heru dan juga saya Andri. Tepatnya di podcast Aspirasi Media Aspirasi Purwakarta di episode ke-16. Wow, ini kebetulan kita sudah ada narasumbernya cantik-cantik ya. Tapi ini kita sebelum ke tema ya. Jadi biasanya kalau cantik itu misalnya kayak apa? Biasanya ada yang suka jadi model nih. Nah, ini buat sahabat aspirasi ini ya. Kalau misalnya ada yang pengen tahu arti dari model itu apa? Model itu adalah memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk ataupun baju alias fashion ya. Nah, kebetulan di tema di episode kali ini adalah gimana sih caranya menjadi model? Ya. Betul nggak? Betul. Nah, ini bro, kita kenalan dulu dong sama yang ada di sini. Nah, ini adalah salah satu talent dari agensi Ayem Production yang difounderkan oleh Teh Meta Apandi. Tepuk tangan dulu dong. Wah, nah bro, kenalan dulu dong sama yang ini siapa? Ini Ya, siapa? boleh dong, kenalan dong coba dari. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nata. Umur bulan depan 18 tahun. 18 tahun. Kalau ini Halo semuanya, nama aku Safiatriani. Bulan depan aku baru 16 tahun. 18 tahun. Halo semuanya, nama aku Berapa? Berapa? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Wow. Ini luar biasa ya bro ya. Tapi yang gue tadi lihat ada yang umurnya 11 tahun. Ada emang kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Kelas 5, tingginya udah tinggi banget ya. Wah, ini amazing banget nih ya sahabat aspirasi. Jadi kalau misalnya buat sahabat aspirasi, kalau ada yang punya anak perempuan yang badannya tinggi, jadi ini apa udah kriteria belum ya jadi model? Nah, kalau menurut lo kayak gimana tuh? Kan gua bukan model, jadi belum tahu makanya kenal bagaimana sih menjadi Iya, model. gue juga sama. Kita Gue tanya-tanya nih. Ya, tanya-tanya sama teman-teman yang ada di sini. Boleh dong nanya-nanya ya? boleh dong. Nah, Tahu. pengen nanya ke siapa tuh Namanya Revalina, tapi bisa dipanggil Reva. Reva. Revalina dulu gabung ke M Production Dari 2020 akhir, waktu itu aku mau coba Miss Model Purwakarta, dan disitu aku kenal Madam. Diajak lah punya Ayem Production. Setelah diajak, Hebat. Wah. Nah, ini selain ada Reva, ini ada siapa nih? Ya, perkenalan diri dong. Intro aja. Namanya dulu. Maklum ya sahabat aspirasi ya. Jadi kalau misalnya aku kalau deketin yang cantik tuh agak kegit. Oh ya bisa aja. Beneran bro, gue kalau deketin yang cantik agak gimana gitu ya. Nah, ini perkenalan dulu. Ini namanya siapa? Selfie. Nah, Selfie ini kenapa sih pengen jadi model dan awalnya seperti apa? Waktu itu aku awalnya lautan fotografer, jadi lomba modelnya ya lagi jadi lulus. Nah, secara gak langsung aplikasi yang udah satu itu ada kriteria tanya gimana jadi model akhirnya saya bilang dari yang gak bisa apa-apa sampai yang sekarang alhamdulillah bisa dibilang udah lancar, udah mencapai kolom ini jadi yang baik, mudah-mudahan Masih bisa belajar terus ya. Oke. Wih, cantik ya. Masih umur Keren ya. 16 tahun. Dia masih ada niatan pengen belajar. Nah, ini di samping Selfie ada siapa nih? Ini yang kelas 5 SD, sahabat aspirasi ya. Kelas 5 SD nih. Kenalin dulu namanya siapa? Kenalin terus. Ya, namanya juga kalau yang cantik-cantik kan kayak gitu dia bro. Alisa, kenapa sih kelas 5 SD ya? Emang dulunya emang suka pengen jadi model atau apa gitu? Oh dari background udah model. Ikut lomba juga. Terus ketemu
ada tahun berapa? kemarin Tahun kemarin. Oh, baru. Ada event atau apa? Perfect. Ya, perfect kok banget nih ya apa IM Production ini. Jadi yang pas gue lihat nih ya di setiap beberapa event IM Production ini kalau misalnya menampilkan talentnya itu gak kaleng-kaleng. Iya. Bener. Kamu nggak pernah lihat bener? Beneran, gua udah berapa kali tuh. Ya, di mana? Ya ada deh di salah satu tempat ya yang nggak bisa disebutin. Sebutin aja kenapa sih? Oh, oke. Waktu itu gue kenalnya itu pas di Sri Baduga Food and Kuliner itu pertama kali gitu ya. Terus yang keduanya pas waktu kita lagi ada penggalangan dana buat Cianjur itu gitu kan. Itu ada anak SD yang pakai gaun itu. Ini kalau kata gue, hah? Ini luar biasa ini. Jadi saya tuh kayak effortnya itu emang udah maksimal banget lah gitu kan ya. Beda dengan kalau misalnya yang apa dia kayak mungkin standarisasi buat seorang model itu, wah aku kan gemuk, aku kan jelek gitu kan. Jadi cantik itu nggak harus selalu kurus. Jadi kalau misalnya untuk jadi model itu nggak harus apa, asalkan harus otaknya cantik juga sama hatinya juga. Ya, itu kata Ate. Betul. Ya, benar kata Ate. Coba kita tanya langsung aja nih sama Nah, ini. Nah, gimana nih jadi model tuh harus gimana sih? Harus Benar gimana? nggak sih apa kata Ate? Apakah yang badannya tuh kalau jadi model itu harus mempersiapkan attitude yang baik. Ya. Selain kita itu cantik, tapi kita juga lihat di public figure itu attitude kita adalah hal yang penting. Kita bersosialisasi, untuk kecantikan dibandingkan dengan yang lain. Jadi attitude itu harus. Kalau cantik, badannya itu bisa nanti kita rawat diri Nah, lah. iya ya. Kalau attitude kan itu dari dalam diri kita. jadi biar nggak ngerasa bahasa sekarang itu bro insecure. Nah, betul. Berarti jadi model itu harus punya attitude yang baik. Attitude yang baik itu nomor satu ya, number one nih sahabat aspirasi. Jadi jangan insecure gitu ya. Karena kan kalau cewek-cewek zaman sekarang, aku tuh insecure banget, aku tuh ini. Jadi kalau misalnya, aduh, ini apa cantik tuh harus tinggi, cantik tuh harus kurus. Gak semua seperti itu standarisasinya. Oh, cantik itu relatif. Benar. Asalkan cantik hatinya. Ya. Yes. Next nih lu apa mau tanya siapa lagi nih? Tanya ini siapa sih tadi? Selfie. Selfie selama ikut Legend Production gitu ya di bawah naungan produksinya. ikut lomba dong pasti ya. Ada nggak di antara teman-teman atau selfie sendiri sama siapa? Wow. Selalu borong yang ada yang selalu Selalu banyak prestasi baru. Selalu Ih, di luar kota di di luar kota di dalam kota. Aku kebetulan jadi dinamis model Purwakarta 2022. hah? Purwakarta. Jakarta. Iya. 2022 ya. Pesertanya dari Legend Production semua. Enggak, itu ada yang dari Jakarta. Iyalah, Oh, orang setiap Legend kabupaten. Production semua Iya. apa? Iya. Berarti benar ini, Ter. Jadi nggak ada kong kali konga. Ya, itu dia. berarti benar. Murni juaranya. Pure banget lah ya. Pure. Jadi enggak gitu ya. Tapi ini udah apa? Murni banget lah pure gitu ya. Iya. Benar. Kalau nih siapa teh? Lupa. Alicia. Alicia juga pernah kan ikut lomba juga pernah. Juarai? Juara. Tuh. Oh yang ini juara semua. Ya juara apa? Tuh kategori apa? Kemarin ada lomba catwalk. Oh, best Pakaian catwalk. adat. Pakaian adat. Ya. Itu dinilainya catwalknya dan jalannya. Catwalknya Selalu dari catwalk karena nilai catwalknya pertama yang dilihat apa juri jurinya. oh kayak gimana sih? Gue juga ya, itu pengen belajar boleh nggak? Oh ya, cowok ada kan? Ya ada. Jadi nggak bukan jadi model? Hai. Wow. Nih sahabat aspirasi, jadi di AM Production ini jadi bukan hanya khusus perempuan aja ya yang ingin jago catwalknya, tapi buat kita juga, buat yang laki-laki nih ya, ini sudah ada dari dulu ya.
Nah, apaan sih? Bukan kucing berjalan ya. Ya. Nah, jadi catwalk itu jadi apa? Meragakan busana di atas panggung ya. Jadi dengan apa pose kalian kayaknya gimana gitu kan. Jadi biar bisa lebih menarik perhatian gitu kan. Kalau Revalina sendiri pernah ikut event pasti dong pernah. Sebelumnya pertama kali itu di Miss Model Purwakarta 2021 sebagai best catwalk, lalu lanjut ke Putri Remaja Purwakarta 2022 sebagai top 3 dengan gelar Putri Purwakarta. Wah, Keren ya. Ada keren semua, ini semua ya Merinding. juara semua. gua merinding bro. What? Merinding banget. Dan kemarin juga IM Production itu katanya sudah memenangkan di ajang Moka ya kalau nggak salah kemarin ya. Makanya gua juga merinding banget pas gua kemarin lihat apa WhatsApp-nya ternyata wah, IM Production mantap udah. Luar biasa banget. Tapi ini ya tapi gue kayaknya kepo banget ya sama didikan Madam Meta ya. Gue kan manggilnya Madam, yes Madam ya. Gimana? Nih kalau misalnya kalian sebelum festival kalian tuh digodok dulu gak sih atau di coaching gitu ya? Di coaching dulu gak sih? Selalu. Arahan yang kedua itu kan kamu kan ada sebagian orang kalau ditanya tiba-tiba Pak semua blank. Alhamdulillah kita sebelum nontonnya itu selalu berdoa bareng-bareng kayak jadi arahan yang buat kita jadi biar kamu itu kreatif Pak, kamu itu milik kita Ya. nggak merasa udah kamu sendiri aja oh hai ayo gitu loh kita lakukan Tanpa beban gitu ya. Ini gitu merinding banget gua. Kayaknya ini didikan Madam Meta ini disiplinnya luar biasa ya. Ya. Ini kalau kalian tuh misalnya sebelum festival ini untuk godogannya tuh atau misalnya coachingnya tuh sebelum 1 minggu sebelum acara atau gimana gitu? terkadang 1 bulan sebelum acara sudah dipersiapkan dari hari acara Jauh hari. Wow. Sedia payung sebelum hujan bro. Jadi makanya ini Madam Meta ini luar biasa sih, anak-anaknya juga nyampe dapet prestasi. Keren. Ada berapa banyak sih teman-teman yang di area ini? soalnya yang misalkan yang udah masih ada yang aktif masih ada senior kita juga banyak jadi yang generasi ada Tiap angkatan gitu ya. ya Itu kalau ada tempat khususnya nggak sih tempat yang nonton atau gimana? Oh, tapi kalau latihan di mana itu? kadang-kadang jadi sebenarnya kadang-kadang kita di situ karena syuting juga tuh di Taman Surawisesa kan termasuknya anak atau anak boleh kan menggunakan sarana-sarana yang baik dilakukan ada selama tidak mengganggu Nah ini nih jadi suara semua aspirasi ini nih gitu kan. Karena kalau kata gua di daerah kita ini banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa, cuman kayak wadahnya itu bro, kayak limit gitu ya, seakan-akan dibatasi gitu. Nah jadi kita tuh nggak ada pergerakan sama sekali gitu kan. Jadi makanya ini juga apa-apa harus punya apaan sih ya. Oke, kembali lagi deh ke topik yang tadi nih. Apa itu? Wah, ini kalian tuh nih IM Production ini ternyata sudah berdiri dari sejak 2009 ya sahabat aspirasi. Nah ini kalian selama pelatihan ataupun selama ikut jadi talent IM Production apa sih yang kalian rasakan? Ya dari yang selfie. kadang ada satu agensi yang selalu memang tahun-tahunnya kalau di ada itu sebelum bebas dia bebas tidak tahu dia jadi para juga keamanan apalagi keamanan para tamu kadang itu benar-benar melindungi kita ya ngajarin kita untuk sadar dan
bro. Gue tadi selain apa ngebahas prestasinya apa ya, sekarang kan ngebahas apa pendidikan Madam Meta ya. Ini gue dibuat merinding banget nih. Ini kalau menurut lo kayak gimana? Ya kalau gue belum ngerasain dibuat sama Meta. Iya nanti mau. Nanti Ya, dong. bener. Tapi kalau udah jadi modelnya tetap cowok banget kan? Tetap dong. Tetap dong. Siap. Nanti ikut. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih ya. Ini ada yang kelas 5, namanya siapa? Alisa ya. Nah, Alisa yang jadi pertanyaan, Om apa Aan nih manggilnya nih gitu ya. Bingung ya. Jadi Alisa yang pertanyaan dari Aan nih. Nah, Alisa ini kalau misalnya membagi waktu kayak gimana antara sekolah dengan kegiatan modeling gitu. di hari-hari sekolah ada eventnya kita dispensasi Minta izin ya ke gurunya ya, tolong dong gurunya harap berbaik hati sama Alisa karena Alisa itu anaknya berprestasi ya. Nah ini ada lagi dari Selvi nih. Selvi gimana? Selvi kan udah SMA ya. Nah itu kalau untuk membagi waktu sekolah dengan kegiatan modeling. sekolah nomor 1 ya. Satu, oke. Nah, itu nomor 1. Kedua, selain itu buat atlet. Hah? Atlet. Atlet? Atlet apa tuh? Atlet anggar. Aku kemarin waktu di ruangan ada kan olahraga yang Oh iya. Set. kemarin juga ikut Bogor Waduh. Nasional. Nasional. Bukan sekabupaten. Ya mewakili dong. Mewakili ya. jadi dari waktu itu sudah sekolah Yes. Penting. kadang kita bisa fokus ke banyak bidang kita kan harus nggak boleh jadi orang serakah kalau misalkan bidang kita yang non akademik akademik itu bukan berarti itu akademik kita harus belajar buat latihan apalagi buat yang harus berkebutuhan buat manajemen waktu. Wih, smart woman nih ini ya, namanya smart woman. Jadi meskipun kita tidak berprestasi di akademik, tapi kita di non akademik juga sebenarnya kita berprestasi, betul kan? Tapi kita jangan melupakan hal yang utama ini, sekolah atau pendidikan dulu nih sahabat aspirasi. Nah, Reva, ini Reva ya. kurang lebih sama kayak Alicia dan Selvi pendidikan itu masalah jadi kayak misalnya aku di sekolah itu lagi sibuk-sibuknya tugas madamnya pasti ngertiin kayak ya udah deh kamu latihannya mau hari apa sesuai dengan jadwal kamu aja jadi bisa aja kita latihannya tuh di Sabtu Minggu aja Weekend pas ke sekolah. misalnya aku madam aku lagi nggak bisa latihan dulu ya udah gak apa-apa minggu depannya Terus, ngertiin anak-anak dulu dengan baik. iya. Waduh, madam ya, madam apa namanya? Meta. Madam Meta ini ternyata orangnya selain tegas tapi disiplin juga, tapi bijaksana terhadap anak-anaknya. Tahu dari Gue taunya dari bahasa tubuhnya dong. Bahasa tubuhnya dong. Karena tau lah seorang Madam Meta ini Iya. tegas gitu ya. Nggak kayak cewek pada umumnya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kalau jadi modeling emang duduknya harus pada Kan ada anggun. nanti modeling kan pasti ada dong tata caranya duduk harus bagaimana dan diri sikapnya dan bagaimana ya ada kan diajarin Ada. nggak sih kayak gitu ya kan? Tuh. Buat yang mau join juga jangan takut Ya. kita nggak akan perlu join apalagi nggak ada pasangan jalan yang sama itu benar-benar nggak apa-apa selain dari kelompok aplikasi kita pendidikan kita benar-benar madam kita juga kayak diajariin kita untuk yang terbaik Mantap banget. Walaupun ini dibawa keluar misalkan ya enggak di dalam agenda latihan ataupun apapun maksudnya tetap ke bawah ya. tetap jadi kayak habit baik gitu Ya. Luna Maya aja tinggi badannya itu 174. Alisa, ini berapa?
badan? Tapi kan kalau standarisasi seorang model itu kan harus seperti itu. Ya. Tapi sebelumnya kita undang apa ya bintang tamu perempuan itu kan misalkan kan kalau ini yang kalau model ya, kalau model mungkin udah emang udah bawaan kali ya, jadi udah kayak gini, udah lain-lain. Kalau yang lain kan gaya, Iya. biasa aja. Mungkin karena udah di apa jadi bodong sama madam ya. Madam, Walaupun di mana- madam. kamu harus mengeluarkan ciri khas kamu sebagai model. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga nih ya bro ya. Lu misalnya mau nanya siapa, kalian kalau jadi model tuh referensinya dari siapa? Misalnya inspirasi misalnya dari Paula Verhoeven kan harus siapa? Oh, aku. Iya. Aku ini. Mama dari Alisa. Kimi Jayati yang kulitnya eksotis itu. Oh. Wah, Luna Maya ini Adina Juli. Adina Juli. Aduh, Kalau atlet Ruben Onsu. enggak deh. Enggak. Oh, gua beda. Kalau gua Betran Antolin loh. Halo Koko ya. Nah, kalau lu sendiri siapa? Kalau siapa ya? Siapa? Siapa ya? Jeffrey Nicole. Ya, sekarang tuh. Iya. Gitu ya. Luar biasa ini. Jadi kan kalau sekali lagi nih ya, jadi standarisasi cantik di zaman sekarang itu tidak harus mengenal kurus ataupun rambutnya harus lurus ya. Ini kan Alisa aja kan sebagai menandakan bahwa seorang perempuan itu tidak harus menilai dari sisi lain gitu kan. Jadi misalnya ada tuh yang Kribok itu ya, ada salah satu film yang yang memberikan contoh pada kita, film Imperfect tau kan. Nah itu kan menandakan bahwa kita sebagai manusia ataupun laki-laki ataupun perempuan, kita gak boleh melihat insecurity-nya, tapi kita harus bisa, gua harus confidence, gua harus istilahnya itu percaya pada kemampuan diri sendiri ya. Ini aja Alisa, walaupun misalnya aku tidak punya darah Timur Timur gitu ya, tapi tetap harus menandakan bahwa saya ini adalah cantik paripurna dari hati. Betul. Ada syarat khusus gak sih kalau masuk ke production ataupun menjadi model? Kan kita sama seperti aja ya, kita juga seperti orang-orang yang semangat belajar, jangan pernah semangat belajar, harus bangun dulu bakal ini jangan karena emang ada waktunya Iya, tidak bisa kan tidak akan menjadi hasil ya. Betul. Jangan bosan untuk berproses selama kita mau jangan itu bisa Ya gitu deh. lebih kepada Indonesia ada kemauan kita pasti Ada jalan. kan Ini yang bikin adem hati ya. Betul. Udah cantik, smart juga, apalagi nih berkriteria banget nih dari talenta-talenta IM Production ya bro ya. Ya betul. Aduh, ini Bunda lagi pada meta ini sekali lagi luar biasa nih ngedidik anak-anaknya. Karena memang tanpa Madam Meta mungkin kalian wah. Jadi ini kalau di IM Production nih ya yang jadi pertanyaan buat siapa Reva dulu nih ya. Kalau di IM Production ini selain diajarin modeling apa aja sih sama Madam Meta? madam itu sebenarnya cakupannya itu bukan hanya modeling aja tapi kayak lebih ke entertainment yang luas kalau kita modeling yang bisa jadi kita kan nanti diasalkan bukan hanya bentuknya aja tapi nanti kita diasalkan acting juga untuk menciptakan itu seperti nari, nyanyi, musik. Nah itu dari selfie. Kalau
Terus dari Alisa. Diajarin Terus kalau bukan bukunya udah nggak kaget lagi. udah nggak apa baca one take oke skripnya nih nggak Konteks. ya one take oke ya. Jadi nggak kaku lagi nih apa nih aduh. Jadi kita jadi pede ya untuk membuka apa bakatnya dan lain. Selain model juga presenter juga ya, harus diajarin ya. Oh, skrip juga. Itu pedenya untuk rasa. Bukan unjuk rasa gue, kalau gue bro, unjuk gigi ya. Wow. Ini kita mau ngapain lagi nih bro? Kita tanya-tanya lah. Tanya-tanya, oke. Ini dari siapa dulu nih? Ya, gue apa lu dulu nih bro? Itu aja. Alah. Dah, lu dulu deh. Sama. Ya, nah menurut teman-teman Madam itu gimana sih orang? Ya. Mau dari Alisa apa mau dari Reva? Jelas. Tapi jangan bohong ya, jangan gimmick ya. Jangan Iya. peres, ya. jangan peres. Jangan peres Betul ya. kok. Ini benar-benar bagi aku pada seperti sosok kedua. Wah, Seperti ibu sendiri yang mendidik anaknya sebaik tapi kalau misalnya Reva lagi sedang sedih pun curhat sama Madam gitu ya? kadang gitu. Kadang kalau misalnya ada masalah dengan percintaan atau masalah, Aduh, kadang madam lovely. itu jadi pencurhatan. Karena beliau yang berpengalaman ya dalam soal itu ya. Nah, oke nih dari Reva sekarang ke Selfie. sabarnya ada di kita kan masih anak-anak yang kayak gimana belajar tuh egonya masih lagi dan itu bener-bener sabar dan bener-bener Nah, Alisa. Udah percaya ya. Keluarga. Iya. Ini nih bro. Tapi gue autofokusnya ke Alisa loh. Walaupun dia masih kelas 5 SD. Pemikirannya udah dewasa banget. Ya. Udah dewasa banget nih ya. Tapi walaupun masih kelas 5 ya. Tapi emang ini kalian tuh ke dan tiga-tiganya ini ya bintang tamu kita ini ya bro ya. Ini ke Madam ini misalnya bukan hanya menanyakan tentang soal entertainment ya. Tapi misalnya kayak aku pengen belajar misalnya make up kayak gimana. Untuk diri sendiri itu ada nggak sih kayak gitu? Dari Reva dulu. malah pada waktunya mewajibkan kita selain kayak kita di make up kita harus make up sendiri jadi kita bukan karena kita di make up jadi kita nggak tahu kita kadang-kadang make up dari awal siapa tahu nanti yang make up kita tuh alisnya nggak sesuai yang dengan kita gitu Yang atau so foundation yang nggak cocok dengan kita kan Wah. bisa bermasalah banget ya kalau gitu jadi Nah. madam tuh kayak biar kamu tahu biar kamu jadi bisa kak misalnya ke tukang make up aku tuh foundation aku tuh shade ini jadi kita kasih referensi juga buat make up kita. Nah, sekarang ke Selfie.
bikin pelajaran mengenai hal-hal yang terkait dunia entertainment. Nah, untuk Alisa nih yang masih kelas 5 SD apa? Pakai bedak yang sesuai umur gitu ya. Tahu Bulao nggak? Tahu nggak? Ya, nah, iya. Aku kalau malam pakai itu make up. Enggak. Jangan. Pulau itu kan buat ini apa? Buat baju putih. Ya. Aduh. Tapi ya, ya elang enggak juga lah. Enggak juga lah. Tapi ini nih, Bro. Sorry ya sahabat aspirasi ya, ini cuma hanya komedi ya, jadi biar kalian yang nonton di rumah ataupun yang di luar nggak terlalu garing ataupun nggak terlalu renyah banget gitu. Dia saking pengen kayak mukanya pengen kayak Betran, nah. Malah pakai Bulao. Aduh. Tapi oke, kita kembali lagi ke topik yang tadi ya bro ya. Tapi memang zaman sekarang beda dong sama yang zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang kan tutorial banyak ya bro ya di YouTube ya. Jadi kebawa ketawa. Bahkan ini saat apa tim sama orang-orang yang ada di sini pun gara-gara lu nih. Jangan disalahartikan ya, kata siapa Bulao bisa pakai muka, enggak ya. Itu Bulao itu cuma hanya untuk pakaian ya, buat baju putih ya. Nah, saya pakai baju putih itu daripada pakai pemutih yang itu yang saya tuh pakai Bulao. Direndam gitu. Aduh. Oke, udah ya. Kita kembali lagi ke topik yang tadi ya. Nah, jadi gitu bro ya. Jadi zaman sekarang itu kan media udah banyak ya bro ya. Apalagi kalian kan kalau misalnya akan tutorial makeup, misalnya kalian tuh terinspirasi misalnya dari Rahel Benjak kah, apa dari Ariel Tatum kah, atau dari apa siapa sih yang selebgram itu yang anak-anak itu gitu. Zarna ya, terus sama Tasya Farasya. Nah itu kan kalian tuh pasti misalnya tuh aku pengen pakai makeup ala-ala Tasya Farasya misalnya kayak gimana biar mirip-mirip ala-ala pemain Titanic katanya gitu ya. Terus misalnya dari Luna Maya kayak gimana gitu ya. Tapi selain itu juga bro nih ya, bukan hanya cewek doang yang harus jago makeup, masuk kita juga cowok harus Inilah. dan juga dong. Atau juga kan terinspirasi dari kembang pasir. Ayo, tahu kembang pasir nggak? Bang Pasir. Pasir buat mengikat Pasir, kalau ada yang wangi-wangi itu pasir kan, nah itu kembang. bukan Pupnya bukan pasir kucing. Aduh, sumpah ya. Aduh, sumpah di episode kali ini kita emang ini bukan gimmick ya, tapi memang oh kan benar bukan gimmick, berarti benar. Ya, terinspirasi makeup-nya jangan diambil serius ya. Jangan terlalu diambil serius ya sahabat aspirasi ya. itu benar. Enggak, jangan. Nih, kalau misalnya ini kan kalau yang lebih kita kembali lagi ke topik awal nih ya. Kalau ini kan sekarang kan skincare juga banyak ya, terutama kan buat kalian ini yang cewek-cewek. Jadi bukan hanya cewek-cewek doang yang pakai skincare bro. Kita juga kan harus pakai nih apa ya kan? Ada tuh yang di pasar-pasar tuh yang apa formen gitu kan. Tapi kita juga ini kan salah satu pakai apa hair care-nya ya. Kayak untuk rambut. Kalau cewek kan mungkin kan aduh ribet ini pulang gitu kan ya. Banyak lagi ya. Nah itu kan kalau misalnya kalian kan kalau untuk makeup sendiri itu pernah nggak sih misalnya sebelum festival makeup sendiri tanpa harus disuruh sama madam? Pernah keluar situasi yang Sering nggak? iya. Ini dari Reva dulu ya. Nah, kalau biasanya kita sendiri untuk kayak shading. Nah terus dari kami Kita tahu situasi keadaan
Bahu Bahu ya. bahu. Bahu. Yoi. Orang tua kita juga ya support, anak juga suka bantu. Tidak repot karena masih orang yang cuma bilang misalkan saya dibantuin, jadi saya sering bantu. Saling help ya. Tidak miscommunication. Tapi Kadang model laki-lakinya juga sering ngebantu kita cakap. oh, oh ternyata cowok juga ada cakepnya ya. Iya. Iya ada. Tadi tuh Atep sebelum kesini mau dikonde kan. Dikonde. Aduh, enggak. Kalau gue konde nanti gue gambarannya kayak gimana kalau di angle. Gue ya ada bubar dong. Bubar. Jadi stay Slay banget. Not swag ya, jadi slay. anggur li. Tapi bro ya, gue tadi kan terfokus ke Alisa. Alisa ini kan mungkin kan kalau untuk make up kan harus ngeliat sesuai umur dia. Gitu kan. Jadi mana mungkin dong anak seumur anak kelas 5 SD harus di make upin. Make upnya itu ala dewasa gitu ya. Jadi enggak banget gitu ya. Jadi kan kalau Alisa mungkin kan misalnya dikasih powder sama mama atau madam, jadi nggak kayak gitu. Sesuai baju aja. Sesuaikan ya, jadi sesuai umur juga baju. Jadi gitu bro. Kalau Atep mah Jangan ke gua lagi. Gua juga nanti bakalan timbali lu bro. Gua aman ya. tapi nanti mau nggak ajarin aku kita nih cara nih ya. Boleh ya. Boleh ya. Terus bisa nggak nanti? Bisa belajar. Pasti. Kalau gua punya basic juga ya. Wow, belah, sombong. Basic apa? Ya. Oke, nanti kita belajar ya. Yo. Ini dong, kasih pesan buat teman-teman. Bahkan barangkali tuh ada tuh pengen yang jadi model, tapi dia malu-malu. Masih insecure. Apa gitu. Jangan malu. Jangan malu sama sebenarnya nggak peduli ya, karena kan kita memulai sesuatu yang bukan kejahatan, bukan apa, kita memulai yang dia masih bakal kita akibat. Jadi juga sama seperti orang-orang yang nggak percaya diri, lama-lama kalau udah pulang dari ini secara tidak langsung rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jangan takut untuk memulai sesuatu, jadi selama kamu masih mau mencoba tidak Dari Reva. Tapi modelnya satu hal yang positif yang dimana kita tuh bisa mengeksplor bakat diri kita dari dalam berbagai hal kayak acting, nyanyi, dan terus orang yang nggak percaya diri pun nggak tahu kalau dia tuh punya sayap yang unik yang bisa dia tunjukkan ke dunia. Bisa? Iya sih. Soalnya aku juga mau tahu ya percaya diri lah ya. Jadi selain itu apa sih Teh? Ada yang kan katanya tadi sempat bilang ada yang ikut syuting dan lain-lain juga ya. Pernah ada teman-teman yang lainnya, teman-teman dari kalian ini yang syuting, ada masuk radio, masuk radio, Radio masuk TV. Nah, semua teori-teori interseksi itu terjun juga ke dunia karena madam itu menyalurkan jalan dari Sekali lagi gue merinding banget ya, apalagi kan ini kan AM Production ini kan namanya juga udah ada dari sejak dulu, dari 2009. Oke. Udah ada dari 2009 Sahabat Aspirasi ya. Jadi bisa dibilang udah ada beberapa angkatan, dan mungkin kan kemarin juga udah dapat prestasi dari Mojang Jaka, terus dari beberapa tempat-tempat lain juga gitu ya. Nah ini sebelum kita close ini bro, ini ya, sebelum ini gitu ya, maksudnya kita apa sih yang ingin kalian ucapkan ke madam? terima kasih yang kakak juga nggak bisa
Ke kamera dong, ke kamera. nggak bisa dijelasin kalau Nih. Nah, dari Reva. terima kasih udah ngedidik kita dari ibaratnya kita tuh kayak lahir dengan sosok baru. Alisa. Teman-teman juga harus bangga sama Atep. Ya, Gue lagi nih. Gue lagi. ya ada teman-teman itu, ada teman-teman Europe beranak bagus. Lah lo sendiri pocong nyangkut dong. Nah, nanti teman-teman ajarin kita ya, oke? Tapi nanti cepat-cepat ya. Oh pasti. Coba kita ke sana sambil nge-review teman-teman and production nanti nih. Madam boleh nggak, Madam? Boleh. Ya. Aduh. Oke nih. Oh ya gue lupa nih. Ini di depan kita ini kan ada salah satu aplikasi. Ini namanya tuh aplikasi My Dream. Nah ini adalah aplikasi pertama ojek online yang ada di Purwakarta ya gue ya. Buat orang Purwakarta. Nah itu dia. Yang bikinnya pun anak Purwakarta juga loh, sahabat aspirasi. Yuk jangan lupa download nih ya buat sahabat aspirasi yang pengen cari harga makanan dengan sesuai harganya juga. Terus misalnya pengen tarif sana sini buat murah juga ya. Nah jangan lupa tinggal download aja di aplikasi My Dream. Apabila kalau misalnya buat sahabat aspirasi yang ingin daftar jadi mitra My Dream, kalian bisa langsung saja follow di Instagramnya di @mydream. Ya. Terima kasih juga untuk Ruang Hitam yang sudah Fasilitasi episode Kita. kali ini. Oh. Nah, Udah nggak terasa ya? iya udah 1 jam lebih. Jam lebih ya. Yoi. Jam lebih. Hmm. Ya, kayaknya kita mau pamit mundur deh. Pamit dulu ya, sebelum kita pamit ya. Nah, Atep Heru dan Andri seperti biasa mau mengingatkan, yuk jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan juga nyalakan bunyi loncengnya di media aspirasi Purwakarta. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @mediaaspirasiofficial. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya apa? Instagramnya apa? Dari siapa? Alisa. Kalau I'm Production apa? Kalau IM Production sendiri belum ada official design. Nanti boleh di follow Tapi Instagramnya Meta. Iya. Oh, Meta. Meta. Meta apa nih? Meta apa? Instagram Madam ya. Punya Madam. Oke, waktunya kita undur pamit. Saya Atep Heru. Saya Andri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode. Tinggal jalannya. Dari situ dari situ ke sini. Sorry ya. Mundur kan ke Madam. Nggak ada lagi. Ya, boleh di situ. Saya gonggongan aja kagak oleh. Oh, dari